Sekarang kita beralih ke kematian tragis seorang petualang muda Amerika, penerbang wingsuit Johnny Strange yang tewas. Bayangkan angin menderu melewati tubuhmu saat kamu berlari sekencang mungkin hingga terjun dari bibir tebing yang terjal. Pada ketinggian 2000 kaki di pegunungan Alpen, Swiss. Dalam sepersekian detik yang terlihat hanyalah pemandangan memusingkan ke arah dasar lembah yang jauh-jauh di bawah. Lalu dengan hentakan, wingsuitmu mengembang dan kamu pun terbang. Benar-benar terbang. Tanah melesat cepat dalam pandangan saat kamu meluncur menembus udara dengan kecepatan lebih dari 100 mil per jam. Jantungmu berdebar penuh kegembiraan. Inilah kebebasan sejati, kebahagiaan murni. Dengan memiringkan lenganmu, kamu berbelok tajam, nyaris menyapu permukaan tonjolan batu. Gunung-gunung menjulang di sekitarmu dan pepohonan melambai di bawahmu. Kamu meluncur dengan mudah di antara mereka, melewati celah-celah yang sangat sempit. Inilah duniamu. Semua indramu menyala, dipenuhi oleh sensasi luar biasa dari terbang sebagai manusia. Dalam momen-momen berharga ini, kamu tak tersentuh, tak terikat, tak terbatas. Kamu adalah seekor burung. Kamu adalah angin itu sendiri. Tanpa beban, tanpa batas, penuh kehidupan. Ini adalah mimpimu. Inilah yang memang ditakdirkan untuk kamu lakukan. Bergabunglah bersama kami saat kami mengungkap insiden misterius dan detail tragedi Johnny Strange. Menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar kematiannya yang terlalu dini. Johnny Strange lahir ke dunia ini dengan jiwa petualang yang mengalir dalam darahnya. Ayahnya, Brian, dan ibunya Dianette adalah pendaki dan penjelajah ulung yang telah menjelajahi pelosok dunia. Mereka berkompetisi dalam lomba petualangan yang melelahkan untuk menguji batas kemampuan mereka, mendaki, memanjat, turun tebing, dan berkayak melintasi alam liar yang terpencil. Mereka berdua berhasil menaklukkan Everest bersama-sama. Kehausan Johnny akan petualangan dan keinginannya untuk melampaui batas-batas sudah tertanam dalam dirinya dari orang tuanya, yang mewariskan semangat gelisah dan kecenderungan untuk mengambil risiko. Sejak masih balita, dia sudah bermimpi untuk terbang tinggi di langit dan menyentuh awan. Pada usia 5 tahun, dia sudah melompat dari perabotan dan meloncat dari atas peralatan bermain di taman. Tangan kecilnya terbentang lebar seperti sayap burung. Dia mendapatkan papan seluncur pertamanya saat ulang tahunnya yang ke-7 dan meluncur di jalanan Malibu dengan kecepatan tinggi, berbelok ke sana kemari di atas aspal seolah-olah dia sedang menunggangi angin. Orang tuanya memberinya julukan Icarus, baik karena keinginannya untuk terbang maupun sikapnya yang sembrono terhadap keselamatannya sendiri. Dia meluncur dengan skateboard di jalan bebas hambatan 101 di tengah lalu lintas. Lalu aku sadar bahwa anak ini tidak pernah merasa cukup dengan kecepatan. Saat Johnny berusia 12 tahun, dia mendaki puncak gunung besar pertamanya, Massive Vinson, setinggi 16.050 kaki di Antartika. Itu adalah awal dari perjalanan luar biasa yang akan membawa Johnny ke puncak tertinggi di 7 benua saat usianya baru 17 tahun. Pada saat itu, dia adalah orang termuda dalam sejarah yang mendaki 7 puncak tertinggi di masing-masing benua. Remaja terbaik Amerika, setidaknya jika diukur dari ketinggian yang telah dia capai. Dia telah mendaki ke puncak 7 dari gunung-gunung tertinggi di dunia. Johnny Strange yang berusia 17 tahun. Aku tidak sendiri bermimpi tentang hari itu. Dia mengejar olahraga ekstrim dengan semangat yang sama membaranya. Berselancar di ombak setinggi 30 kaki di Hawaii, base jumping ke Grand Canyon, dan melakukan backflip dengan snowmobile di dekat rumahnya di Danau Tahoe. Bagi Johnny, semakin besar risikonya, semakin besar pula sensasinya. Dia kecanduan adrenalin, selalu melampaui batas dari apa yang dianggap orang mungkin dilakukan manusia. Saat ini, saya adalah orang termuda yang menuntaskan Grand Slam petualangan. Kamu mendaki gunung guni di setiap benua, ditambah mencapai kutub utara dan kutub selatan. Saya menjelajah ke kutub utara saat tahun pertama kuliah. Meskipun dikenal karena aksi nekat dan prestasinya, Johnny Strange juga memiliki jiwa filantropi yang kuat dan menggunakan petualangannya untuk meningkatkan kesadaran terhadap isu-isu yang dekat di hatinya. Saat menjadi mahasiswa di USC, dia mengambil jurusan hubungan internasional dan menjadi advokat yang gigih menentang genosida di seluruh dunia. Dia akan berpose dengan papan bertuliskan "Hentikan Genosida" di puncak-puncak gunung yang dia daki, menggunakan petualangan globalnya sebagai wadah untuk menyampaikan pesan penting ini. Strange juga sangat berkomitmen untuk menggalang dana dan meningkatkan kesadaran tentang penelitian penyakit Parkinson, sebuah perjuangan yang sangat bermakna secara pribadi karena pengalaman keluarganya. Saat berhasil mencapai puncak Gunung Everest, Strange dengan dramatis membentangkan bendera buatan sendiri yang bertuliskan "Sembuhkan Parkinson" untuk memberitahu dunia tentang tujuannya.
Dia terus-menerus memohon kepada para penggemar dan pengikutnya untuk menyumbangkan apapun yang mereka bisa guna membantu pendanaan penelitian penyakit Parkinson. Saya benar-benar ingin mendaki Gunung Everest ketika saya berusia 12 tahun. Dan ya, sekarang saya ada di sini. Tapi sebenarnya ada alasan di balik kegilaan Johnny mendaki gunung. Sebuah kesempatan untuk mengubah petualangan menjadi aktivisme. Saat kamu mencapai puncak Gunung Everest, kamu benar-benar memasang 2 papan tanda. Apa yang tertulis di sana? Satu bertuliskan, hentikan genosida, dan yang lainnya bertuliskan, sembuhkan Parkinson. Johnny tidak pernah kehilangan semangatnya untuk upaya-upaya kemanusiaan ini, bahkan ketika dia mulai fokus pada olahraga yang makin menantang dan ekstrim. Johnny beralih dari melompat keluar dari pesawat dan balon udara panas, menjadi melompat dari jembatan. Dia selalu tampak seperti terus meningkatkan tantangannya sedikit demi sedikit. Dia akan bilang base jump itu seru, tapi ada sesuatu yang lebih seru lagi dari base jump, namanya terbang dengan wingsuit. Dan aku harus belajar cara melakukannya. Setelah kuliah, Johnny mengejar hasrat terbesarnya, yaitu base jumping dengan wingsuit. Pertama kali dia melompat dari tebing di pegunungan Alpen Swiss dengan mengenakan jumpsuit bersayap yang dirancang khusus. Dia tahu inilah yang memang ditakdirkan untuk dia lakukan. Saat dia melangkah dari tepi dan mulai meluncur menuju dasar lembah dengan kecepatan lebih dari 100 mil per jam, sayap kain itu menangkap angin dan dia merasakan sensasi kuat dari terbang yang sesungguhnya. Johnny tidak lagi hanya seorang anak laki-laki yang bermimpi untuk terbang, tetapi seorang pemuda yang telah mengubah mimpinya menjadi kenyataan, melayang di udara, gunung-gunung melintas cepat, hanya tampak samar. Johnny merasa benar-benar bebas. Selama beberapa tahun berikutnya, Johnny mencatat lebih dari 500 kali wingsuit base jumping di seluruh dunia. Dengan kamera GoPro yang terpasang di helmnya, Johnny merekam rekaman sudut pandang yang memusingkan saat ia melesat melewati tebing curam, menembus celah-celah sempit di antara bebatuan. Menonton videonya membuatmu merasa seolah-olah kamu juga sedang terbang. Namun, wingsuit base jumping mungkin adalah olahraga ekstrim paling berbahaya di dunia. Sejak lompatan pertama di akhir tahun 90-an, hampir 300 para penerbang olahraga ekstrim ini telah meninggal. Baju itu memberimu sayap, tapi tidak kemampuan untuk terbang naik. Kamu selalu meluncur menuju tanah jauh di bawah. Mengendalikan baju itu membutuhkan keterampilan dan konsentrasi yang luar biasa. Satu gerakan salah saat melaju lebih dari 100 mil per jam, dan kamu kemungkinan besar akan menemui ajal sebelum waktunya. Johnny sangat menyadari risikonya di setiap lompatan. Keluarga dan teman-temannya sering memperingatkannya, mengatakan bahwa keberuntungannya pada akhirnya akan habis. Namun Johnny bertekad untuk menjalani hidup sepenuhnya, mengejar hasratnya meskipun ada bahaya. Hari ketika aku membiarkan rasa takut menghalangiku mengejar mimpiku, saat itulah aku sudah mati, katanya. Dia mulai membicarakan betapa berbahayanya itu dan mencoba menunjukkan videonya padaku. Tapi aku tidak pernah mau menontonnya. Aku tidak bisa. Aku benar-benar tidak bisa. Pada tanggal 30 September 2015, Johnny Strange bersiap untuk melakukan lompatan wingsuit di pegunungan Alpen Swiss. Perakiraan cuaca hari itu memperkirakan angin kencang, jauh dari kondisi yang ideal. Beberapa rekan pelompatnya memutuskan untuk membatalkan penerbangan yang telah direncanakan, waspada terhadap arus udara berbahaya yang berputar di lembah-lembah pegunungan tinggi. Tapi Johnny tidak gentar. Meskipun baru berusia 23 tahun, dia telah melakukan lebih dari 500 lompatan yang sukses. Dia merasa yakin angin tidak akan menjadi masalah bagi pelompat dengan keterampilan dan pengalamannya. Dalam sebuah wawancara, dia pernah berkata, "Tidak ada yang sebanding dengan bisa terbang. Rasanya seperti memiliki kekuatan super. Ini tentang menjalani hidup sepenuhnya. Aku menyukainya, aku tidak bisa berhenti." Orang-orang memohon padanya untuk berhenti. Aku bilang, Johnny, jangan ikut perjalanan ini. Aku tahu dia seharusnya tidak melompat lagi. Johnny sedang bersiap untuk melompat dari tebing dekat Gunung Gichen yang terletak di kanton Schwyz, Swiss Tengah. Terletak di pegunungan Alpen Swiss, Gunung Gichen memiliki ketinggian 6.418 kaki di atas permukaan laut. Tebing batu kapur terbuka, tempat Johnny berdiri menjadi titik lompatan lebih dari 2.000 kaki di atas lembah curam yang menjulang di bawahnya. Namun, arus naik berbahaya dan pergeseran angin merupakan kejadian umum karena lokasi gunung tersebut. Pada hari kecelakaan itu, kecepatan angin kemungkinan melebihi 65 mil per jam berdasarkan laporan cuaca. Berdiri di tepi tebing, memandang ke puncak-puncak dramatis yang tertutup salju di sekelilingnya, Johnny merasa begitu hidup, penuh antisipasi untuk penerbangan penuh adrenalin yang menantinya. Dia merentangkan tangannya, merasakan sayap kain menangkap angin. Lalu, dia mencondongkan tubuh ke udara terbuka dan mulai terjun menuju lembah ribuan kaki di bawah.
angin ternyata lebih buruk dari yang dia perkirakan. Arus udara naik dan turun yang ganas menghantam tubuhnya, membuatnya hampir mustahil untuk mengendalikan jalurnya. Wingsuitnya terombang-ambing tak stabil oleh hembusan angin, tidak bisa mengembang sepenuhnya saat Johnny melesat melintasi lereng gunung. Meskipun seorang pelompat berpengalaman, angin yang tak terduga dan topografi tebing terbukti fatal. Tidak mampu mencapai penerbangan yang stabil, Johnny menabrak permukaan batu keras Gunung Gitchen sekitar 10 detik setelah ia melompat. Dia menabrak batu dan salju yang keras, tewas seketika akibat trauma berat saat benturan. Johnny Strange baru berusia 23 tahun. Berita kematian Johnny mengguncang komunitas olahraga ekstrim dan bahkan lebih luas lagi. Meskipun banyak orang sudah khawatir hari itu akan datang karena risiko ekstrim yang diambil Johnny, tetap saja hal itu sangat menyedihkan bagi semua orang yang hidupnya telah ia pengaruhi. Sebuah upacara penghormatan dengan mendayung ke laut diadakan dekat rumah Johnny di pantai Zuma dengan ratusan teman, keluarga, dan sesama petualang berkumpul untuk berbagi cerita dan mengucapkan selamat tinggal kepada pemuda yang telah hidup lebih berani dalam 23 tahun dibandingkan kebanyakan orang selama seumur hidup. Film dokumenter berdurasi 80 menit berjudul Johnny Strange Born to Fly mengisahkan kehidupan luar biasa dan kematian tragisnya. Pembuat film lokal Malibu awalnya berencana membuat film pendek tentang Strange untuk program Elevation Weekend di Discovery Channel. Mereka merekam wawancara awal dengan Strange di Malibu tepat sebelum dia berangkat dalam perjalanan khasnya ke pegunungan Alpen Swiss. Setelah kematian tragis Strange, mereka memutuskan untuk melanjutkan dengan membuat film dokumenter berdurasi penuh tentang kehidupan luar biasa Strange. Mereka mewawancarai keluarganya, teman-temannya, dan sesama petualang untuk merangkai kisah hidupnya. Film ini mengeksplorasi apa yang mendorong pengejaran tanpa henti Strange terhadap sensasi ekstrim dan pelajaran yang bisa diambil dari hasratnya yang tak kenal kompromi untuk menjalani hidup sepenuhnya. Nama saya Johnny Strange, dan saya adalah seorang pelompat base wingsuit.